Baik, Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini Allah masih menurunkan rahmatnya, anugerahnya, sehingga kita masih diberikan kekuatan, kenikmatan, kesempatan untuk menjalankan salah satu perintahnya, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini awal keberkahan di pagi hari ini. Mudah-mudahan semua aktivitas kita di pagi hari ini sampai bertemunya malam nanti semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tadabbur kita yang seharusnya hari Senin. Alhamdulillah kita geser, kita pindahkan hari Rabu, ya insyaallah, karena hari Senin itu rawan, ya rawan puasa kan. Rawan puasa. Iya. Iya, insyaallah hari Rabu. Karena hari Rabu katanya pengurus Babu Salam ingin nyate, nyembelih kambing. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai tadabbur surat Al-Qadar. Alhamdulillah pekan yang lalu kita sempat mengkaji ya surah Al-Qadar ini, yaitu kalau nggak salah ayat pertama ya tentang Lailatul Qadar, yaitu Lailatul Qadar. Banyak yang mengatakan Qadar itu artinya kemuliaan, berarti Lailatul Qadar yaitu malam kemuliaan. Kemuliaan itu disebabkan oleh faktor, nah ini ya Bu ya, faktor yang saya sampaikan kemarin. Mengapa ia menjadi mulia? Salah satunya karena diturunnya Al-Quran. Qadar itu mulia, Qadar itu agung, Qadar itu tinggi. Ah iya Bu. Jadi guru saya sempat berpesan, kalau kita ingin mulia, ingin indah, ingin tinggi, ingin terhormat, ya dekat-dekatlah sama Al-Quran, insyaallah. Bahkan puncak kemuliaan, puncak yang tertinggi, puncak kehormatan yaitu ada pada Al-Quran, yaitu kalamullah. Ar-Rahman 'allamal Quran. Syafaat paling tinggi, syafaat tertinggi yaitu Al-Quran. Qadar. Qadar itu malam ketetapan. Nah, ya. Jenengan nyampe di sini disebut apa, Bu? Jenengan bisa di sini salat berjamaah di sini, bisa ikut kajian di sini, disebut qada ya. Bisa salat qada. Lamanya disebut qadar. Berapa lama jenengan hadir di masjid ini? Itu disebut qadar, ketetapan. Contoh, rezeki disebut qada. Kalau berapa banyaknya rezeki disebut qadar. Nah gitu ya.
Sakit itu qada. Berapa lamanya sakit disebut qadar. Nah, gitu ya. Nah, ini qadar. Qadar itu ketetapan Allah atas malam kemuliaan. Berapa lamanya jenengan dapat kemuliaan tergantung berapa lamanya, tergantung antusias atau usaha panjenengan untuk meraih qadar itu. Nah, gitu ya. Apa itu qadar? Ditanyakan oleh Allah, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Dijawab oleh Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, Masya Allah, Bu. Lailatul Qadar itu malam, tadi ya, Qadar tadi kemuliaan, keagungan, keindahan. Malam kemuliaan, malam keagungan lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung tahun berapa? Mas Zul? Sekitar 83 kurang sebenarnya. 83, berapa gitu. 83 2 bulan. Ya. Insyaallah 83 tahun, ya. Lebih baik lagi, Bu. Bukan 83 tahun, tapi lebih baik daripada 83 tahun. Bisa 100 tahun, bisa 1000 tahun. Lebih baik, terserah Allah. Insyaallah. Nah ini, Bu. Nah ini sering banget ya dibicarakan biasanya di bulan Ramadan. Nah, insya Allah kita akan ya, Allah takdirkan kita bisa bertemu dengan malam kemuliaan, bulan kemuliaan. Insya Allah. Bulan kemuliaan itu bulan Ramadan. Ibarat seperti ini, Bu. Pak, ketika kita beramal pada malam itu, misalnya kita sholat, ya sholat pada malam qadar, ya berarti kita sama seperti, bahkan lebih, ya 83 tahun tanpa putus. Jangan melakukan ibadah di malam itu, di malam qadar itu, bertepatan pada malam qadar, misalnya dengan sholat malam nih, sholat malam, sholat tahajud misalnya. Pas pada malam itu turunnya qadar, maka jenengan itu beribadah seperti beribadah lebih daripada 83 tahun. Kita ini patokin aja sama seperti 83 tahun tanpa putus. Insyaallah. Contoh seperti ini, Bu. Nah, misalnya hari Ahad itu kantor libur. Oke. Ahad libur biasanya kantor ya. Tapi direkturnya, pimpinannya ngomong, barang siapa yang hari Ahad itu dia masuk dapat gaji selama 83 tahun. Gimana, Bu? Pak? Masuk atau enggak masuk? Masuk. Iya. 83 tahun gaji, Bu, enggak, insyaallah. Bahkan enggak usah, bahkan enggak mau pulang mungkin ya, nginep mungkin ya. Pada saat itu ya. Takut nanti kesiangan ya. Tapi ditentukan jam masuknya pas pada jam 7.00. Itu jam berapa jenengan datang, Mbak Gatot? Mungkin semalam menginap di sana. Masya Allah.
Gitu ya. Bahkan gini misalnya Bu, di kantor kita itu ada kegiatan 10 hari 10 hari misalnya 10 hari mungkin tahun baru ya, mungkin akhir tahun misalnya syutingnya. Akhir tahun 10 hari kantor libur misalnya. 10 hari kantor libur. Tapi barang siapa yang pada saat libur itu dia masuk 80 tahun gajinya akan dikasihkan. 10 hari Bu. Ah itu. 10 hari 83 tahun gajinya akan dikasihkan. 10 hari itu dia gak libur, tetap masuk. Jenengan mau libur atau masuk Bu? Masuk ya? Iyalah 83 tahun gaji. Insyaallah. Itu urusan dunia sampai segitunya jenengan Pak Bu. Sampai nginep-nginep bela-belain 10 hari itu ya. Insyaallah. Ini yang ngomong Allah. Ya. Ada suatu malam, barang siapa yang malam itu ia raih, dia seolah-olah beribadah selama 83 tahun tanpa putus. Gimana itu Bu, Pak? Siap menginap? Siap mencarinya? Insya Allah. Ibadah Bu, 83 tahun tanpa putus Bu. Jenengan sedekah, jangankan itu, sedekah 1000 aja pada malam itu, coba kalikan berapa Pak Gatot? Sama seperti 83 tahun dia bersedekah. Berapa miliar? Berapa triliun? Berapa juta? Tanpa batas. Insya Allah. Sedekah. Ditambah jangan baca Quran pada malam itu. Insya Allah. Berarti 83 juta. 83 juta. Ya, kali 1 tahun. Insya Allah. Saking banyak qadar itu sesuatu yang banyak. Qadar itu sesuatu yang apa ya, melimpah ruah ya, qadar. Alam Lailatul Qadar. Ya pokok apa ya, paling banyak lah, banyak banget gitu loh mungkin ya, banyak banget gitu qadar. Ada yang mengatakan ke ini keagungan, ada yang mengatakan kemuliaan. Mengapa kemuliaan? Tadi itu puncak kemuliaannya itu karena Al-Quran. Yang kedua, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Karena pada malam itu ya ada kebaikan yang melimpah ruah Bu. Kebaikan yang banyak banget pada malam itu. Ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Masya Allah. Masya Allah. Saking dahsyatnya pada malam itu Bu, Pak. Saking agungnya pada malam itu, saking mulianya pada malam itu, sampai-sampai Bu, Pak, ya, turun malaikat. Masya Allah. Nih Bu, Pak, kalau langit itu kalau gelap indah atau enggak? Pak kata, langit kalau gelap indah enggak? Enggak kan, gelap. Iya. Tapi kalau dikasih bintang-bintang, tetap gelap atau jadi indah Bu? Jadi indah. Insya Allah. Apalagi indah terang benderang, banyak, insya Allah akan jadi indah, sangat indah Bu, langit itu. Itu kalau kita melihat ke langit. Nah sekarang,
malaikat-malaikat di langit itu Bu, ya Pak, itu melihat di muka bumi ini gelap, tapi ada cahaya-cahaya di situ, ada bintang-bintang bumi. Siapakah itu? Jadi malaikat itu melihat, penasaran, wahai Allah, itu kok di bumi itu ada cahaya-cahaya yang berkilap-kilap, berkelap-kelip, seperti bintang-bintang yang ada di langit, seperti kita melihat bintang. Penasaran ini, siapa itu wahai Allah? Saya ingin turun wahai Allah. Ingin minta turun malaikat. Penasaran siapa itu yang berkelap-kelip itu? Tahu nggak siapa itu Bu yang berkelap-kelip, yang berbintang-bintang yang di muka bumi ini? Yaitu Ahlul Quran. Masya Allah. Penasaran itu malaikat melihat kita, bukan kita, intinya para pembaca Al-Quran, ya, para pejuang Quran, ya. Semakin ia banyak membaca Al-Quran, semakin berkilau itu, semakin terang cahayanya di bumi Allah. Jadi penasaran, wahai Allah, aku ingin turun, ingin melihat siapa sih orang yang membaca Al-Quran itu, orang yang bercahaya itu. Masya Allah. Kata Allah, sabar, sabar, ada waktunya. Ada waktunya. Ya. Penasaran banget, pengen banget turun itu. Karena berkilaunya di muka bumi itu. Nah, kata Allah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli. Saking penasarannya Bu, Pak, saking penasarannya, bahkan malaikat termulia pun turun pada malam itu. Siapa malaikat termulia Bu? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu turun hanya beberapa kali. Yang pertama pada malam apa Bu? Wahyu pertama. Turunnya Al-Quran. Malaikat langsung turun pada saat itu. Yang kedua, ya ini. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar. Ya. Malam Lailatul Qadar. Saking dahsyatnya malam itu, sampai malaikat termulia pun ikut turun. Warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli am. Wahai malaikat, kata Allah, saatnya lah engkau turun. Kenapa? Karena pada saat itu yaitu malam Lailatul Qadar atau malam Qadar, yaitu malam kemuliaan. Turunlah malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli. Berapa malaikat yang turun Bu? Karena di sini pakai tanazzalul al malaikat, bukan malakat, tapi al malaika, panjang namanya. Al malaikat. Masya Allah. Berarti bukan satu yang turun Bu, Pak. Berapa? Tidak ada yang tahu. Saking banyaknya malaikat itu, angin pada saat itu Bu, ya, angin pada saat itu stop, berhenti untuk menghembus, bertiup. Saking dahsyatnya turunnya, saking banyaknya malaikat turun pada malam itu. Karena dia penasaran siapa sih, kalau bahasanya idolanya mereka itu, siapa ini yang bercahaya ini? Siapa yang banyak membaca Al-Quran di muka bumi Allah? Masya Allah. Terus nanti pada malam Qadar nanti Bu, ya, suasana tuh tenang banget. Kenapa tenang? Ya saking banyaknya berkecimpung
Bernambunnya apa namanya? Berkecimbunnya apa? Malaikat turun. Berapa? 1000? Sejuta? Pokok nggak bisa dihitung banyaknya. Sampai-sampai iblis laknatullah, Bu, biasanya iblis itu apa ya? Setiap hari mendorong matahari itu dengan tanduknya, Bu. Iblis itu biasanya setiap hari mendorong matahari dengan tanduknya itu cepat banget itu. Didorong itu. Ya, didorong agar apa tujuannya? Agar cepat siang, cepat panas. Didorong itu. Jadi makanya matahari itu ada kekuning-kuningannya, putih kekuning-kuningannya, Bu. Ketika dia naik itu langsung kuning ya, Bu ya. Ada kuningnya. Itu yang menyebabkan panas. Itu yang menyebabkan panas. Jadi didorong sama tanduknya iblis itu. Biar kata setan biar panas. Biar cepat siang, cepat panas. Itu dorong tuh sama iblis. Setiap matahari akan naik. Agar subuh cepat selesai. Kan subuh itu penuh dengan keberkahan. Benar ya? Tapi cepat didorong tuh. Nah, ada matahari itu tidak bisa didorong oleh iblis. Bu, pada saat apa, Bu? Pak? Pada saat turunnya Lailatul Qadar. Satu itu iblis tidak bisa mendorong. Kenapa? Karena didesaknya oleh malaikat-malaikat turun pada saat itu. Saking banyaknya malaikat. Jadi didesak tuh oleh malaikat-malaikat. Jadi iblis tuh gak bisa gerak. Saking banyaknya. Bahkan saking penuhnya bumi ini dipenuhi oleh malaikat-malaikat. Dan malaikat paling mulia pun ikut turun. Untuk apa, Bu? Untuk apa? Nah ini. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah. Bu, Pak. Nabi, para sahabat itu untuk menyambut malam Lailatul Qadar itu berapa? Kapan mereka itu persiapannya berapa lama untuk menyambut malam kemuliaan itu? Malam Qadar. Berapa lama? Ada yang tahu, Bu? Ada yang mengatakan riwayat para sahabat itu, Bu, mempersiapkan atau menyambut datangnya malam Lailatul Qadar itu 6 bulan. Masya Allah. Lama atau sebentar, Bu? Lama banget. Saking dahsyatnya malam Qadar itu. Malam kemuliaan gitu. Tapi minimal kata baginda Rasulullah SAW, minimal kita mempersiapkannya berapa? 2 bulan. Yaitu doanya apa tadi? Doa Allahumma barik lana fima. Teman-teman ada makanan datang. Apa doa yang suka viral? Doa untuk bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Masya Allah. Itu minimal kita persiapkan 2 bulan itu, Bu. Ya, anggap aja ini momentum lomba. Nah, lomba, kalau dalam lomba itu kita tidak ada persiapan, mungkin harapan untuk menang itu paling 1%, gitu, Pak. Ya, memang nggak ada persiapan, tiba-tiba langsung lomba. Begitu juga orang yang ingin meraih Lailatul Qadar, malam kemuliaan, tapi dia tidak ada persiapan, jangan harap.
untuk mendapatkannya. Tapi harus butuh persiapan. Iya. Minimal 2 bulan itu persiapannya. Insyaallah. Oke. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli am. Jadi pada malam kemuliaan itu turunlah malaikat-malaikat. Untuk apa malaikat turun, Bu? Yang pertama ingin melihat siapa sih yang bercahaya itu di muka bumi ini. Ya, ingin dijadikan apa? Idola, favorit. Insyaallah. Pengen nggak Bu diidolakan oleh penghuni langit, Bu? Pak, Masya Allah. Siapa yang nggak pengen? Walaupun kita tidak dikenal di dunia, tapi dikenal di langit. Ada nggak kata-kata seperti itu? Dibuat status. Aku emang tidak terkenal di bumi, tapi insya Allah aku terkenal di langit. Pret. Insya Allah. Ada Bu, dia tidak terkenal di bumi, tapi dia terkenal di langit. Siapa? Siapa? Yaitu namanya Pak Arik. Insya Allah. Dia nggak terkenal di bumi, tapi insya Allah dia terkenal di langit. Karena sering ngurusin masjid ini, ngasih ini. Penasaran itu malaikat siapa sih Pak Arik itu? Insya Allah. Penasaran. Ya. Ya, semakin banyak ia membaca Al-Quran, semakin bercahaya. Semakin penasaran ini malaikat. Siapa sih itu? Ya dia berkilau. Sampai malaikat Jibril pun turun. Siapa? Ini penasaran juga, siapa sih yang melanjutkan perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW? Yaitu yang memperbanyak hafal Al-Quran, memperbanyak tadarus Al-Quran, memperbanyak dakwah Quran, ya, memperbanyak tadabbur Quran. Siapa? Penasaran. Insya Allah. Siapa yang nggak pengen, Bu? Kembali kepada Al-Quran lagi. Saking dahsyatnya Al-Quran itu, ya, Bu. Salamun hiya hatta matala'il fajar. Malaikat selain ingin penasaran, ingin melihat, tapi penasaran mereka, turunnya mereka bukan berarti tidak ada manfaatnya. Apa tujuannya kedua? Yaitu memberikan kesejahteraan, memberikan ketenteraman, memberikan ketenangan pada malam itu. Dan ia berdoa, wah ya Allah, ternyata ini orang yang bercahaya di langit itu. Masya Allah. Disebut oleh malaikat, wahai penghuni langit, ternyata Pak Gatot, ternyata Mas Antosa, Mas Izul ternyata yang bercahaya. Itu yang penasaran, yang buat saya penasaran. Wahai Allah, rahmati beliau, muliakan beliau, tenteramkan hidup beliau selama minimal 83 tahun. Siapa yang nggak pengen seperti itu? Rugi banget orang yang nggak mengejar doa malaikat. 83 tahun. Masya Allah. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ia berbahagia selama 83 tahun. Masya Allah. Siap Bu, Pak, untuk meraih malam Lailatul Qadar? Siap ya? Siap nginap? Selama berapa? Minimal 10 hari. Ya, yang 1 hari. Iya, kita bela-belain tadi itu 83 tahun gaji sampai nginap-nginap di kantor ya. Walaupun panas misalnya.
AC dimatikan, nggak apa-apa. Besok 83 tahun gaji, nggak apa-apa. Dunia kita bela-belain. Ini lebih daripada seisi dunia seisinya. Masa nggak mau Bu, Pak? Rugi, benar-benar rugi. Insya Allah. Turun malaikat, tanazzalul malaikatu waruh fiha bi'idzni rabbihim. Malaikat Jibril turun Bu pada malam itu. Masya Allah. Untuk apa? Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sampai waktu terbitnya fajar. Masya Allah. Intinya, Bu, yang pertama, hikmah yang pertama, kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, bahkan paling mulia, bersahabatlah dengan Al-Quran. Perbanyaklah baca Al-Quran. Kalau kita ingin indah di mata Allah, ingin dihormati, ingin diagungkan, bersahabatlah dengan Al-Quran. Dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Pelajari itu. Pelajari Al-Quran. Bacaannya dengan baik dan benar sesuai tajwid. Karena perintah Allah, waratilil Qur'ana tartila. Baca dengan baik dan benar. Kaji itu Al-Quran. Seperti kita ini saat ini. Tadaburi Al-Quran. Tadaruburi makna-makna. Pelajari makna-makna Al-Quran. Karena insya Allah ini hadis sahih, bahkan hadis amat sangat sahih. Barang siapa ia yang belajar Al-Quran, mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, terus ia amalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah dia selamat dunia akhirat. Bahkan tidak hanya selamat, ia menjadi manusia mulia, manusia termulia, bahkan bisa jadi kelak ia mendapatkan syafaat paling tinggi kelak dia mengenai. Fa idza ja'atis sakha yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada saat itu detik-detik akan datangnya penghisapan, akan detik-detik pada saat itu akan datangnya pertanggungjawaban. Semua orang sibuk memikirkan diri sendiri. Bahkan seorang ibu, bapak tidak peduli dengan anaknya. Seorang istri tidak peduli dengan suaminya. Karena ia khawatir dengan kondisi. Seolah-olah kita itu di dunia tidak bersaudara. Tidak ada irian darah. Saking takutnya pada saat itu, pada hari itu. Ya Bu, tapi Bu, Pak, ada orang yang cuek selama ini. Khawatir, takut, tapi ada yang dia sibuk mencari pembacanya. Mencari saudaranya. Mencari ibunya. Siapa itu Bu? Yaitu Ahlul Quran. Makanya tolonglah ajarkan anak-anaknya. Minimal baca Quran. Walaupun kita tidak masuk Ahlul Quran, minimal anak kita dibacakan. Setidak-tidaknya paling minimal
ajarkan ia membaca surat Al-Fatihah. Karena itu dibawa mati sampai dibawa mati amal itu. Kita mati, ia terus baca. Karena sering dibaca Al-Fatihah, apalagi dibawa sholat. Ya, minimal ajarkan. Apalagi jangan bisa mengajarkan hafalan surat-surat, minimal surat-surat pendek. Surat-surat apa namanya? Andalan misalnya. Apa surat andalan Bu, Pak? Trikul ya Bu. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, surat An-Nas. Udah itu. Oh dibaca terus itu. Oh siapa yang ngajarkan? Ibunya. Masya Allah. Iya mendapatkan pahala terus berlipat ganda Bu. Terus mengalir itu pahala. Nah disebut pahala jariah. Tapi kalau orang lain yang ya. Tapi ada nggak Bu Pak? Di akhirat nanti ada para penghafal Quran itu bukan mencari ibunya, bukan mencari orang tuanya, tapi mencari siapa yang membiayaiku untuk aku belajar Al-Quran. Masya Allah. Ini dia malah justru mencari siapa yang membiayaiku, yang mendorongku selama ini agar aku bisa belajar Quran, menghafal Al-Quran. Itu dicari tuh orang-orang yang membiayainya itu. Masya Allah. Apalagi ada dahsyatnya lagi Bu, bukan satu nanti yang mencari, tapi ratusan orang yang mencari siapa ini yang memberikan tempat peneduh, tempat istirahatku, tempat tidurku pada saat dunia. Tapi bukan satu orang, tapi ratusan orang yang mencarinya. Kenapa? Karena pada saat itu ia memberikan tempat untuk dia bernaung, belajar dan menghafal Al-Quran. Insya Allah. Bukan satu lagi Bu yang jadi, banyak. Bahkan bisa ratusan, bahkan ribuan. Insya Allah. Karena orang ini yang memberikan tempat dia untuk belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Insya Allah. Nah jadi tidak hanya orang tua nanti yang dicari Bu. Tapi bisa jadi orang yang mendukung, mendorong, membiayai. Ya, atau memberikan tempat untuk dia belajar dan menghafal Al-Quran. Insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kalau ada salah pas jam 5. Kalau ada salah datangnya dari saya pribadi atas kelemahan dan kekurangan ilmu saya, mohon dimaafkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.